Indonesiaku yang dulu dibanggakan sebagai negeri agraris, kini tercemar dengan bahan sintesis. Lalu sebagai agent of change, apa yang harus dilakukan saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada segenap Dewan Juri yang terhormat, beserta rekan berpikir kami dari Sabang sampai Merauke, dalam Pekan Inovasi Mahasiswa Pertanian Indonesia 2021 yang diselenggarakan oleh IPB University. Saya, Faisal Purwosi. Saya, Nurlaila Magfira. Saya, Daniel Eka Fahrudin. Dalam Pekan Inovasi Mahasiswa Pertanian Indonesia 2021 yang diselenggarakan oleh IPB University, kami dari Muftim Universitas Jember di bawah bimbingan Bapak Triwahyu Saputra STP MSc dengan bangga mengambil peran melalui perumusan suatu solusi berupa ide gagasan pendidikan pertanian organik atau P2O berbasis step learning dengan soft system metodologi sebagai upaya pelaksanaan program pembangunan pertanian berkelanjutan. Kita sudah tidak asing lagi dengan namanya pandemi COVID-19 yang mana menyebabkan seluruh berbagai sektor di Indonesia mengalami penurunan. Salah satunya adalah sektor pertanian yang mengalami penurunan produktivitas hingga 6,2%. Penurunan produktivitas tersebut disebabkan oleh pengetahuan petani tentang teknologi pertanian yang kurang optimal. Berbicara tentang pengetahuan di tingkat petani yang masih minim, kita kembali ke angka petani yang berkorelasi dengan rata-rata umur petani yang berusia menengah hingga usia lanjut, yaitu usia 35 tahun sampai 54 tahun atau lebih dari 54 tahun. Ditambah dengan 70% sampai 80% pendidikan petani Indonesia hanya sebatas sekolah dasar atau SD dan tidak bersekolah. Informasi yang minim di tingkat petani menyebabkan kurangnya informasi yang didapatkan petani seputar pertanian organik. Sehingga selama ini petani dalam berusaha tani tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem. Para petani dengan seenaknya saja menggunakan input bahan kimia yang dipercaya dapat mempercepat produksi. Padahal hal tersebut akan menurunkan kesuburan tanah dan produksi hasil dari itu dapat mengakibatkan resistensi OPT. Berdasarkan pendapat dari Imam dan kawan-kawan 2018 dalam Jurnal Pertanian Indonesia, dapat diketahui bahwa lahan organik di Indonesia sangat minim, yakni hanya berjumlah 103.908 hektar saja atau setara dengan 1,2% dibandingkan dengan luas lahan yang sebenarnya di Indonesia mencapai 9.002.552 hektar. Dan apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka Indonesia yang dulunya dinobatkan sebagai negara agraris akan mengalami krisis pangan yang berkelanjutan. Karena lahan yang mampu menghasilkan produk yang sehat jumlahnya sangat minim. Berdasarkan masalah tersebut, kami sebagai agent of change mengambil peran melalui perumusan suatu solusi berupa ide gagasan pendidikan pertanian organik atau P2O berbasis step learning dengan soft system metodologi sebagai upaya pelaksanaan program pembangunan pertanian berkelanjutan. 4 dasar prinsip tersebut, yang pertama ada prinsip kesehatan. Prinsip kesehatan didasarkan pada kelestarian dan upaya peningkatan kesehatan bagi tanah, tanaman, hewan, manusia, maupun segala sesuatu yang ada di atas bumi karena saling memiliki keterkaitan. Yang kedua ada prinsip ekologi. Nah, prinsip ekologi ini didasarkan pada siklus ekologi kehidupan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Sehingga dalam agroekosistem itu harus terjaga agar mengalami keberlanjutan. Nah, untuk prinsip yang ketiga yakni ada prinsip keadilan. Pertanian organik harus menjamin keadilan bagi lingkungan dan memberikan kesempatan hidup bagi seluruh makhluk hidup. Dan yang terakhir ada prinsip perlindungan. Prinsip perlindungan ini dalam pelaksanaan pertanian organik itu harus hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan menjamin keberlanjutan
dari kesejahteraan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Subsistem dan metodologi berintegrasi dengan self learning metodologi. Subsistem metodologi dimulai dari identifikasi masalah, mengumpulkan data, menyusun strategi dan solusi, integrasi stakeholder, setelah itu melaksanakan strategi dan solusi yang telah dirancang, dan terakhir yaitu evaluasi dan monitoring. Sedangkan untuk step learning metodologi dimulai dari stakeholder yang mengenali karakter dari sasaran masyarakat di P2O, selanjutnya itu pelaksanaan dari program P2O, dan selanjutnya yaitu apabila program tidak berjalan atau tidak diterima oleh masyarakat, maka akan dilakukan evaluasi dan monitoring, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembaruan strategi. Dan apabila pelaksanaannya akan diterima, maka akan dilakukan keberlanjutan dari program P2O. Stakeholder yang berperan dalam menyukseskan program pendidikan pertanian organik itu ada 4. Ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai perumus kebijakan dan penyedia sarana prasarana dalam mendukung dan menyukseskan program pendidikan pertanian organik. Selain itu, dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan atau patokan harga untuk produk organik yang dihasilkan. Kemudian ada penyuluh pertanian sebagai perumus dan pelaksana P2O dengan menyesuaikan kondisi ataupun wilayah sasaran. Kemudian yang terakhir ada pihak akademisi yang melaksanakan pengabdian sebagai wujud pelaksanaan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi. Nah, dari penyuluh pertanian dan akademisi tersebut tergolong sebagai fasilitator yang memberikan sosialisasi dan pendampingan secara berkala kepada petani sasaran hingga seorang petani atau sekelompok petani tersebut mampu menerapkan pertanian organik secara mandiri. Selamat sore. Halo Mas. Jadi ini Pak, saya ingin perkenalan dulu, saya Faisal Farnozi dari Universitas Jember, ingin mewawancarai Bapak mengenai hal yang Bapak lakukan saat ini. Oh, monggo. Oh iya. Nah, jadi gini Pak, saya ingin bertanya mengenai pertanian organik ya. Sebelumnya Bapak sudah mengetahui pertanian organik itu apa Pak? Sepengetahuan saya, yang namanya organik itu berarti tidak pakai pestisida, tidak pakai bahan-bahan kimia yang lain termasuk pupuk kimia. Hanya itu saja lah yang kita tahu. Oh iya benar Pak. Jadi benar yang dikatakan Bapak tadi. Jadi pertanian organik itu mempunyai 4 prinsip, itu prinsip kesehatan, ekologi, keadilan dan perlindungan. Jadi saya di sini ingin menawarkan sebuah program dari tim saya mengenai pendidikan pertanian organik berbasis step learning dengan subsistem metodologi sebagai upaya pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. Jadi hal ini sebagai peran kami dan optimalisasi kami sebagai mahasiswa pertanian untuk mendukung pertanian organik sebagai langkah untuk SDGs 2030. Dan kegiatan ini dilaksanakan luring dan daring. Apabila dilaksanakan di daerah sini, apakah bisa diterima dengan baik ya Pak? Ya, coba nanti saya koordinasikan dengan teman-teman di kelompok tani. Tapi saya yakin kalau programnya bagus, saya yakin nanti diterima oleh masyarakat tani di sini. Oh iya baik Pak. Terima kasih. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya bisa berkoordinasi lagi dengan Bapak mengenai bagaimananya. Mungkin cukup sekian Pak wawancara hari ini, dan terima kasih Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih Mas. Seperti yang dapat saudara sekalian ketahui bahwa ide kami sudah mulai kami kenalkan kepada petani di wilayah Magetan. Kami berharap melalui ide ini dapat diketahui oleh para stakeholder sehingga dapat diterapkan secara optimal untuk mengembalikan kembali Indonesia dengan titel negeri agraris. Harapan besar dari kami para agent of change dari ufuk timur Pulau Jawa, ide tersebut dapat menjadi program unggulan bagi pertanian di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.